Halo sobat-sobat semuanya, berjumpa kembali dengan saya Riyad. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertempuran Thermopylae dan kisah Raja Leonidas dan pasukannya dalam pertempuran Thermopylae tersebut. Nah, langsung saja seperti apa kisahnya? Ini dia kisahnya. Pertempuran Thermopylae merupakan pertempuran terakhir dari 300 pasukan Sparta yang dipimpin oleh Raja Leonidas melawan pasukan Persia di bawah kepemimpinan Kaisar Xerxes. Kondisi Yunani menjelang pertempuran Thermopylae selama 1 dasawarsa, bangsa Yunani telah memerangi bangsa Persia dan bertekad meninvasi tanah air mereka. Kemudian di tahun 481 Masehi, Athena dan 30 kota lainnya membentuk sebuah liga, yaitu Liga Helenik. Liga ini dibentuk untuk sebagai kekuatan melawan Persia. Di musim gugur di tahun yang sama, Xerxes bergerak dan pasukannya ke Sardis, di mana mereka beristirahat di musim dingin dan mengumpulkan kekuatan dan mempersiapkan perjalanan ke selanjutnya. Kemudian ketika musim semi, mereka menyeberangi Hellespont dengan jembatan Poton, yaitu jembatan yang terbuat dari perahu. Kemudian mereka menyusuri pesisir untuk menuju jantung Yunani. Orang Yunani tidak yakin daerah utara dapat bertahan menghadapi gempuran Persia. Oleh karena itu mereka mendirikan garis depan medan perang di Teluk Malia dengan angkatan perangnya terkumpul di Thermopylae, di mana pegunungan terbelah dan itu membuat sebuah jalan yang dapat dilalui. Thermopylae adalah jalan yang kemungkinan dilalui oleh Xerxes dan pasukannya untuk mencapai daerah selatan semenanjung. Angkatan laut Yunani ditarik ke ujung utara Euboea, sementara mereka menunggu kedatangan Xerxes. Dewan 500 mengeluarkan dekret untuk mengungsikan para lansia, wanita, dan anak-anak ke Troezen, sementara para lelaki lansia dan hartanya diungsikan di Salamis. Sebelum pertempuran terjadi, Delphi telah meramalkan kepada Leonidas bahwa hanya pengorbanan sang raja yang merupakan keturunan Hercules yang dapat menyelamatkan kotanya dari kehancurannya. Leonidas sendiri pun percaya bahwa keluarganya merupakan keturunan Hercules yang dapat menyelamatkan kotanya dan negerinya dari kehancuran. Kemudian Leonidas
mengajukan dirinya untuk memimpin pasukan Yunani melawan Persia di terusan Thermopylae yang sempit. Pasukan Persia datang dari arah utara, menyapu ke bawah. Akhirnya Tracia menyerah, kemudian diikuti oleh kota Makedonia. Xerxes berturun ke daratan pusat Yunani, dan jika ia berhasil melewati pegunungan di selatan akan celaka. Sebuah pasukan dari Attika diberi tugas untuk mengawasi di jalan pegunungan yang tersembunyi, untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Akan tetapi semua jalan penting itu di Thermopylae sudah dipercayakan kepada gabungan polis Yunani, 7.000 pasukan di bawah kepimpinan Leonidas. Sejak awal pertempuran mustahil dimenangkan pasukan Leonidas. Bahkan sebelum keberangkatan ke Thermopylae, Leonidas telah berpesan kepada istrinya untuk menikahi lelaki yang baik dan melahirkan keturunan yang baik pula. Walaupun terlihat mustahil mengalahkan pasukan Xerxes dari Persia, Leonidas beserta pasukannya tidak sedikit pun gentar. Saat utusan Xerxes meminta untuk menyerah dan meletakkan senjata kepada pasukan Leonidas, pasukannya malah menentang pasukan utusan dari Xerxes. Xerxes sangat percaya diri dapat menghancurkan pasukan Leonidas belum sedalam waktu yang singkat. Akan tetapi, saat gelombang demi gelombang pasukan Persia tidak bisa menembus garis pertahanan dari pasukan Leonidas. Ribuan pasukan Persia mati, dan pasukan Persia yang baru datang terpaksa memanjat tumpukan mayat-mayat rekannya, dan sebenarnya mereka sedang terjebak. Setelah 3 hari mengirimkan ratusan ribu prajurit melawan sekumpulan pasukan Yunani dari Xerxes, Xerxes pun mundur kembali untuk berpikir ulang. Ketika Xerxes dan pasukannya sedang memikirkan strategi untuk menembus garis pertahanan pasukan Yunani di Thermopylae, muncul seorang pengkhianat dari Yunani yang bernama Ephialtes. Ia menunjukkan jalan kepada Persia, yaitu jalan tersembunyi menuju ke belakang garis pertahanan pasukan Yunani. Setelah mendapat informasi tersebut, pasukan Persia mengirimkan pasukan yang berjumlah 10.000 yang sangat terlatih. Mereka biasa disebut pasukan elit Herodotus. Ketika pasukan itu mulai turun dari pegunungan, mereka mulai melingkari pasukan
Leonidas dari belakang. Leonidas memerintahkan semua pasukannya kecuali 300 pasukan Sparta setelah melihat keadaan pasukannya terdesak. Pasukan Sparta yang berjumlah 300 pasukan ini bertempur melawan Xerxes, bertujuan membendung Persia untuk sementara, dan pasukan yang disuruh untuk mundur disuruh kembali ke daerah selatan. Wilayah Attika sudah dipastikan akan hancur. Akan tetapi, jika pasukan yang mundur dapat mencapai Teluk Korintus, mereka mungkin masih bisa mempertahankan Peloponnese bersama Troezen, di mana para wanita dan anak-anak berada, dan harta di Salamis semuanya akan tetap menjadi milik Yunani dan aman. Pasukan Sparta bertempur sampai titik tidak ada yang tersisa. Sebelumnya mereka mengetahui bahwa mereka akan bertempur sampai mati. Mereka bertarung dengan menggunakan tombak, dan jika tombaknya hancur, mereka akan menggunakan pedangnya. Dan ketika pedangnya hancur lagi, mereka akan menggunakan gigi dan tangan mereka sampai tumbang. Leonidas sendiri bergugur bersama 300 pasukan Spartanya. Ketika tubuh Leonidas ditemukan, Xerxes marah karena kemenangannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Xerxes memerintahkan pasukannya untuk memenggal Leonidas, kemudian tubuhnya disalib. Pertempuran terakhir Leonidas beserta pasukan 300 Sparta membuat bangsa Yunani memiliki waktu yang cukup dan persiapan yang cukup juga untuk mempertahankan daerahnya dari Persia. Kemenangan demi kemenangan mereka peroleh atas dari invasi orang-orang Persia di laut Salamis, di darat Plates. Kemudian keberanian dan pengorbanan pasukan Sparta serta Raja Leonidas kemudian dibuat dalam prasasti atau batu, penanda pertempuran terakhir mereka telah menyelamatkan daerahnya di Thermopylae. Dari kisah ini, Leonidas dan pasukannya tidak gentar sedikit pun ya ternyata dalam menjaga daerahnya dari invasi Persia, dan mereka bersedia mengorbankan dirinya demi tanah airnya. Dan hal ini sangat membuat mereka menjadi pahlawan di Yunani. Oke, jadi kisah 300 pasukan Sparta beserta Raja Leonidas di pertempuran Thermopylae seperti itu. Kurang lebihnya dan mohon maaf, dan semoga dapat membuat kita semua bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi sekian dulu dari saya, dan sampai jumpa lagi.